Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada, saya Dr. Nur Ambulani akan menyampaikan materi marketing public relation dengan tema atau pembahasan adalah tentang event. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, ini adalah contoh dari praktik event. Ya, kalau saya berikan istilah teori, yang namanya booth, ya, yang digambar ada layoutnya seperti apa. Nah, biasanya dalam booth itu ada info. Nah, sebenarnya ada tempat perusahaan saya ya. Kemudian ada ini banner juga harus ada infrastruktur seperti ini. Ya, jadi kita perlu namanya infrastruktur dari pameran seperti aparat, terus meja. Dan kita juga harus menyusun secara meja bagus. Pameran itu kan kosong ya, kita seperti ini ruangannya kosong ya. Nah, dan kita gimana mengatasi ruangan yang kosong itu bisa enak dilihat, karena yang namanya booth itu orang selalu melihat apa layoutnya gitu, itu namanya interaksi simbolik. Nah, inilah contoh ya dari eksekusi event pameran yang tentunya kalian harus sebagai calon ya, biar event bisa lebih baik dan terima kasih. Public relation itu secara umumnya event itu merupakan satu bentuk komunikasi pemasaran gitu ya, yang mana di dalam kegiatan event itu terjadi interaksi secara langsung gitu ya dengan pengunjung atau customer, misalnya di mall itu dengan pengunjung, atau kalau yang melakukan dari seorang PR perusahaan ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi benar-benar di sana itu dalam event itu semua kita itu berhubungan secara langsung atau bersentuhan. Dimaksud adalah kita menggunakan mata, pendengaran, kita juga menggunakan berkomunikasi secara verbal, kita bisa merada menyentuh gitu ya, kalau misalnya ada produk gitu ya, kita bisa menggunakan media. Jadi dia memang secara ini lebih luas gitu ya dari bentuk komunikasi lain, karena event itu dia secara langsung berhadapan gitu. Nah, tujuan dari PR event ya, kalau kita memahami bahwa event itu merupakan satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh katakanlah perusahaan melalui PR-nya gitu ya, ataupun mau dengan pengunjungnya, di mana di sana terjadi interaksi secara langsung gitu. Dia berhadapan secara langsung ya, face to face seperti itu. Terus tujuan PR event itu sendiri sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi tujuan di sini adalah untuk ada kebutuhan branding itu yang secara langsung ya, namun lebih mengarah kepada membentuk reputasi ya, citra dan kesepahaman antara publik dan organisasinya, di mana ketiganya bisa menjadi hal yang berdampak positif dan negatif. Nah, hal ini dikarenakan organisasi itu menghadapi pikiran masyarakat ya, ataupun persepsi ya, opini publik yang bisa melahirkan persepsi di benak mereka mengenai sesuatu organisasi itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu sangat penting gitu ya, sangat krusial, maka praktisi PR itu diwajibkan untuk memiliki gagasan yang baik. Dia harus kreatif gitu ya tentang apa yang diinginkan para kepentingan dari suatu event atau suatu spesial event atau suatu peristiwa. Nah, event dan marketing public relation. MPR ya, marketing public relation itu bertujuan untuk mempromosikan produk. Namun dengan kegiatan yang sifatnya soft selling, melalui peran soft selling tersebut, artinya dia lebih menggunakan di sini PR gitu ya di dalam kegiatan suatu event gitu. Nah, ini mampu tentunya
seorang tuh mampu menerima pesan dan mengubah kebiasaan mereka. Nah, kegiatan impiar ini pada prinsipnya adalah berjualan melalui pesan reputasi. Ya, intinya bagaimana dapat berkompetisi di tengah persaingan, mendapatkan citra yang baik, dan mutual understanding. Ya, jadi adanya kesepahaman secara bersama gitu ya, tidak saling memarginalkan atau meminggirkan. Nah, menurut Ruslan yang mengungkapkan secara garis besar, peran dari di sini kegiatan marketing public relation adalah pertama adalah bahwa dengan penggunaan MPR ini dapat menunjuk berbagai program perusahaan ya, antara lain misalnya di mana ini untuk bisa mencapai tujuan perusahaan dalam berkompetisi, kemudian untuk menumbuh kembangkan kesadaran konsumen terhadap produk yang diluncurkan, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan, ya, dan mendorong bagaimana sales force melalui suatu artikel sponsor, gitu ya, editorial tentang kegunaannya, ya, dari pesan tersebut. Kemudian menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak ya. Kemudian di sini juga komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen terhadap upaya mengatasi keluhan-keluhan ya. Kemudian selain itu juga Impiar itu membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama, mengkomunikasikan terus-menerus melalui media public relation tentang aktivitas dan program kerja, membina dan mempertahankan citra perusahaan, dan berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kegiatan yang negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Nah, ini adalah contoh ya kegiatan di suatu event gitu ya, di mana tadinya eventnya adalah ruangan yang kosong ya, dan kemudian di sini bisa menjadi kayak seperti pasar kaget gitu ya, mendadak ada gitu ya, ditata dengan partisi ya, menyesuaikan dengan temanya apa, dan kali ini kita lihat adalah ini tuan rumahnya adalah Sumatera Barat ya, ini diadakan di gedung JCC Jakarta. Ini pameran UKM ya. Nah, bentuk-bentuk MICE, kenapa saya hubungkan dengan bentuk-bentuk MICE? Karena MICE ini justru yang menjadi pintu masuk dari beberapa kegiatan yang terkait dengan sebuah event. MICE sendiri singkatan dari M-nya adalah meeting, I-nya ada incentive, kemudian C-nya conference, dan exhibition. Nah, MICE sendiri diartikan sebagai kegiatan leisure ya, jadi wisata konvensi dengan batasan sebagai ini kegiatan yang diselenggarakan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh jasa konvensi gitu ya, seperti mereka mengelola perjalanan wisata insentif itu, pameran ya, merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang. Kesru juga menjelaskan bahwa MICE itu adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis. Biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama. Rangkaian kegiatannya dalam bentuk meeting, incentive travels, convention, conference, dan exhibition. Pertama adalah meeting. Meeting ini adalah satu pertemuan atau persidangan ya, seperti itu. Biasa umum ya dilakukan di perkantoran, di kampus pun ya ada yang namanya kegiatan meeting. Nah, hanya di sini karena meetingnya itu melibatkan sekelompok orang, nah, sehingga mereka ini membutuhkan gitu ya satu kegiatan, satu event organizer mungkin ya di situ untuk mereka menyelenggarakan atau menyiapkan satu kegiatan meeting. Misalnya begini, kalau pada akhir tahun itu biasanya kalau di kampus ya, mereka mengadakan meeting bersama, pertemuan di satu tempat di luar kota untuk membahas kira-kira program apa dan tentang plan akademik yang baru. Atau kalau di perusahaan itu mereka menyusun bisnis plan ya, seperti itu. Nah, ini kan mereka dalam jumlah yang banyak ini membutuhkan lah tentunya ya koordinator ya, dan memang membutuhkan usaha-usaha kerjasa yang bergerak di bidang MICE biasanya. Nah, itulah kenapa meeting ini masuk dalam kegiatan event.
Yang kedua adalah insentif. Insentif ini atau insentif gitu ya, ini adalah kegiatan yang biasanya diselenggarakan perusahaan itu untuk memberikan satu hadiah yang bagi berprestasi ya, capaian misalnya target ya, mereka dikirim ke luar negeri ya, atau memang kegiatan yang diberikan kepada seluruh karyawan ya sebagai satu bentuk hadiah gitu, insentif yang diberikan. Nah, ini kan sehingga diperlukanlah event ini dikelola oleh seorang PR event ataupun event organizer ya di dalam penyelenggaraannya. Yang ketiga adalah conference ya. Conference ini pertemuan ya, tapi memang biasanya pertemuannya ini lebih besar ya dan biasanya juga kesannya adalah pertemuan-pertemuan besar misalnya seperti lintas negara. Contohnya G20 ya yang baru-baru dilaksanakan di Bali itu bentuk konferensi pertemunya pimpinan-pimpinan negara untuk membicarakan banyak hal yang terkait dengan masalah ekonomi, ya politik, budaya gitu ya dan masalah isu-isu yang sedang panas misalnya ya itu bisa diangkat untuk kira-kira mencarikan pendekatan dan solusinya ya seperti itu. Nah, ini konferensi ini ya memang diselenggarakan itu satu pertemuan yang membutuhkan gitu ya biro ataupun PR event ataupun event organizer ini karena apa pengelolaan ini kan benar-benar harus dipikirkan bagaimana secara detail sekali ya penyelenggaraan dari penerimaan sehingga mereka akhirnya kembali. Nah, ke konferensi ini sekarang menjadi bisnis industri mais ya masuknya. Jadi para industri mais ini sekarang begitu luasnya dengan banyak kegiatan-kegiatan sehingga hampir banyak dari pengusaha-pengusaha dari luar negeri ya yang bermain di Indonesia ini mengelola pasar mais. Exhibition. Nah, ini pameran ya. Jadi pameran dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Ya memang pameran ini luar biasa ya sekarang. Bahkan perusahaan-perusahaan dari luar negeri pun mulai mengembangkan sayapnya ke Indonesia karena saking padatnya ya kegiatan pameran ini. Dan saya alhamdulillah banyak mengikuti kegiatan pameran yang ada di tanah air. Ini adalah contoh dari brosur ataupun dari layer dan promosi ya yang dilakukan sebuah penyelenggaraan event ya yang baru saja kemarin yaitu pameran dan pasar UKM. Nah, ini merupakan awal ya di mana dengan adanya pamflet seperti ini ataupun ada baliho seperti ini diniatkan biasanya sebagai pintu gerbang untuk menerima atau menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya pasar UKM tersebut. Terus sekarang gimana sih ya caranya kita itu kalau ingin sebagai seorang PR ataupun katakan orang umum gitu ingin menyelenggarakan sebuah event gitu ya yang kita ambil di sini eventnya adalah exhibition yaitu pameran. Nah, pertama-tama tentunya PR ini kan bisa berfungsi sebagai event organizer ya. Nah, di sini syarat-syarat untuk membangun bisnis event organizer itu pertama adalah kita harus memahami bahwa event organizer atau IO itu merupakan jasa penyelenggara kegiatan gitu ya. Jadi dia untuk benar-benar yang mengurus dari hulu ke hilir gitu. Nah, IO ini juga harus mengajukan sebuah ide baru yang kreatif dan berbeda gitu ya, agar tidak monoton gitu dari program-program dari seorang PR ataupun seorang IO. Menjadi IO ya, event organizer di sana pertama adalah langkahnya kita harus menetapkan pasar atau market bisnis yang akan dituju gitu. Jadi kita ini mau ke spesialis atau ke umum begitu. Kita ini mau apa nih? Mau spesialisasinya seperti konser musika, otomotif, expo, ya, wedding ceremony atau seminar dan berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi. Nah, kita harus menentukan gitu kira-kira pasar dan market bisnis yang dituju itu apa gitu. Nah, ini adalah contoh dari tadi ya, sampai sama seperti tadi adalah bentuk promosi yang diadakan untuk menarik minat ya dan juga para tenan untuk bisa mau bergabung dalam kegiatan
pameran terbesar ya. Di sini dicontohkan di Indonesia Timur. Yang kedua adalah kita harus memiliki ide ya, kreatif dan inovatif ya. Jadi ide kreatif dan inovatif ini tentunya seorang AO itu ataupun seorang PR dalam penyelenggaraan event, yaitu karena ini merupakan bisnis komunikasi dan bisnis hiburan leisure ya, kepuasan dan ketertarikan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jadi tentunya ide itu selalu cemerlang ya, harus kreativitas ya. Dan di sini memang benar-benar dia mampu menawarkan ide yang baik yang tidak monoton gitu ya, sehingga akhirnya memunculkan ide-ide tema acara yang menarik dan yang berbeda. Jadi ini adalah layout ya. Biasanya sebelum kita itu menjual stand-stand atau booth secara langsung, kita menjual gambar gitu bahwa inilah lokasi dari tempat di mana kita ingin berpameran ya. Jadi ini ditandain gitu, kira-kira yang mana yang belum bisa disusun. Di dalam layout ini pemerintah bagian depan, swasta gitu ya, utusan-utusan dari daerah misalnya seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah perlunya database. Ya, dalam mengelola bisnis IO ini, database itu mempunyai peranan yang amat penting. Baik itu database sponsor, media, lembaga pemerintah, mitra strategis, dan database klien itu sendiri. Ya, kita harus punya link gitu. Ini adalah contoh booth atau stand pameran, ya, yang mana di sini dia agak open ya, tidak dibatasi gitu satu sama lain. Infrastruktur acara. IO juga perlu bekerja sama dengan para pihak yang menyewakan segala perlengkapan yang biasanya dibutuhkan dalam sebuah event seperti sound system, LCD proyektor, dan sebagainya. Hubungan dengan perusahaan percetakan atau advertising juga harus dibangun untuk mendapatkan suplai bahan promosi dengan harga yang bersaing. Sebaiknya kita tidak hanya mengandalkan dari suatu buah percetakan saja, akan lebih aman jika IO mempunyai beberapa supplier percetakan ya, sehingga bisa membandingkan harga dan membagi order yang dikejar oleh tenggang waktu yang sangat ketat. Yang selanjutnya adalah tim kerja ya, harus mempunyai teamwork yang solid tentunya. Di sini harus kompak ya, harus dalam satu komando dan satu persepsi tentunya agar tidak berjalan sendiri. Yang selanjutnya adalah kemampuan pemasaran atau menjual. Jadi IO ini juga harus mampu mencari sponsor, mampu mempunyai klien-klien yang baru yang mau menyewa sebagai tenan gitu ya. Kemudian juga tentunya bekerja sama dengan pemerintah. Nah, ini adalah bentuk display pameran ya. Tentunya di dalam menyusun sebuah pameran itu kita tidak boleh melupakan fungsi-fungsi yang sifatnya itu yang menarik gitu ya. Dia harus punya daya tarik sebuah stand itu ataupun booth sehingga orang-orang yang melewatinya itu dia mampir gitu dan melakukan transaksinya. Selanjutnya adalah berpikir detail di sini. Ya, dia mampu melihat hal yang sangat detail dalam berbagai acara. Jadi benar-benar dia itu dibuat biasa dalam satu perencanaan ya, dari misalnya dari latar belakang, tujuan, kemudian visi misi ya, kemudian apa taktik dan strategi, metodenya apa, sampai ke biaya ya. Jadi benar-benar gitu di panggung ya. Dalam hal tata letak panggung atau backdrop, seorang IO perlu memperhatikan tinggi ruangan. Hal ini berkaitan dengan ukuran dan desain backdrop agar tampak lebih eye-catching. Jika diperlukan, sebuah mini garden bisa dibuat dan dipercantik dengan teknologi variasi sinar lampu yang bisa memperindah penampilan panggung. Nah, jadi panggung ini juga bagian yang harus disediakan gitu ya. Nah, ini adalah panggung ya, yang mana diadakan pada waktu kegiatan pameran Jatim Fair ya. Panggung yang sangat luas dan ini outdoor ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembagian kerja dan jadwal di sini. Jadi pembagian job desk yang jelas, kemudian menyusun schedule agar kegiatan itu benar-benar bisa berjalan. Biasanya dalam satu kegiatan event besar itu persiapan 1 tahun ya untuk sudah memikirkan untuk event hajatan selanjutnya. Modal usaha dan komunitas ini juga perlu dipikirkan ya terkait bagaimana kira-kira
modal finansial ya, terutama untuk keperluan ego seperti mengurus legalitas, menyiapkan kantor, pengadaan alat kantor, promosi ya. Kemudian kita juga harus mempunyai wadah organisasi, komunitas ya. Dengan adanya komunitas tentunya kita punya kesamaan tentunya dalam tujuan dan ini lebih mudah. Misalnya seperti pameran Inakraf. Pameran Inakraf itu pameran yang mengusung temanya adalah kerajinan dan mereka mempunyai komunitas yang namanya craftpreneur gitu ya, Inakraf itu. Nah, ini lebih memudahkan dengan ribuan anggota komunitas itu sendiri. Mereka punya program perwakilan di daerah-daerah masing-masing kota dan kabupaten ya. Sehingga kalau mereka berpameran itu mereka sendiri aja udah berpameran itu sudah cukup banyak hampir ribuan. Penting kan kreativitas ya, karena bisnis CEO ini kan bisnis yang harus selalu segar gitu ya, ide dan sehingga kreativitasnya memang dituntut ya bagi kegiatan industri hiburan ya. Kemudian di sana juga ada kepentingan bagaimana mengemas bisnis pameran jadi menarik gitu ya konsepnya. Nah, sekarang ini kan sudah ada yang pameran yang hybrid ya. Jadi dilakukan itu secara online juga dan juga dilakukan secara offline gitu. Seperti yang baru-baru ini hybrid ini dilakukan dia tetap ya di dalam. Kalau kita buka websitenya seperti ini Akraf itu, kita bisa berbelanja seakan-akan memasuki sebuah stand pameran ya. Jadi kita fitur-fitur di sana sangat terbuka ya. Nah ini diadakan ya antara yang virtual dengan yang yang secara tradisional gitu. Contoh peran PR dalam event ini adalah hasil satu riset ya yang saya ambil dari sebuah jurnal di mana di sini ditemukan bahwa PR itu ternyata perannya berbeda-beda gitu dalam satu event ya. Misalnya di sini dalam satu mall ya dan plaza itu kan mereka melakukan satu kegiatan event ya. Ternyata fungsinya adalah mereka sebagai writing media ya. Jadi rilis membuat berita-berita yang terkini gitu dari perkembangan pameran tersebut. Kemudian mereka juga sebagai konseptor, mengonsep gitu ya di sini. Kemudian juga sebagai storage manager ya. Artinya di sini mereka perusahaan-perusahaan itu peran PR itu adalah menjadi storage manager ya. Jadi dia juga bertanggung jawab terhadap kegiatan dari event tersebut ya, apa yang dijual misalnya. Dia itu juga harus mengetahui bagaimana produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian di sini juga untuk mensupport gitu ya dari perusahaan dalam kegiatannya, kemudian sebagai publisitas dan juga di sini sebagai bentuk media relation ya juga. Jadi bentuk-bentuk PR event tuh banyak ternyata di dalam satu kegiatan event ya. Jadi tergantung ini adalah hasil riset seperti itu. Kemudian kita pernah tahu adanya event UKM ya. Jadi event UKM ini memang seperti ini event UKM untuk craft ya. Jadi seluruh pengrajin gitu ya. Kemudian saya sendiri juga bagian dari yang sangat sering gitu ya. Kemarin itu dalam penyelenggaraan. Bahkan saya baru saja melakukan event yang terbaru gitu. Nah, tips berpameran ya. Ini saya ambilkan dari pengalaman saya dalam 7 tahun terakhir ya, bahwa dalam pendekatan ilmu komunikasi, pameran itu bisa dilihat sebagai bentuk spasial yang lebih lengkap dari media seperti TV, radio, dan internet. Nah, hal tersebut karena ada tadi ya bersentuhan tadi yang dikatakan bersentuhan secara langsung atau berinteraksi secara langsung secara panca indera. Jadi ya antara penjual dengan komunikator atau sebagai komentator dan pembeli yang datang. Jadi dia bisa menggunakan media, kemudian dia di situ bisa melihat, bisa meraba barang, kemudian bisa mendengarkan gitu ya. Nah, dari telah saya selama 7 tahun terakhir, pameran hingga saat ini dijadikan pemerintah sebagai fasilitasi bagi UKM. Ya, tapi sayang tidak semua UKM itu memahami pengetahuan tentang berpameran ya. Padahal di pameran ini ada ruang kebebasan publik untuk dapat secara setara di dalam penyelenggaraan. Nah, kadang-kadang dalam contohnya pameran UKM itu mereka merasa
menjadi bagian yang kecil misalnya. Padahal di dalam spasial pameran itu seharusnya setiap harus ada yang namanya demokrasi gitu ya, berpameran ya, event. Sehingga di sana kita tidak boleh sebenarnya mengkhususkan ya, tapi dengan adanya ekonomi politik gitu ya, sekarang booth atau stand-stand itu dijual dengan harga yang berbeda. Bagian dari lobby yang eye catching atau tempatnya strategis itu akan mempunyai harga 2 kali lipat dari harga yang di pinggir-pinggir depan toilet misalnya gitu. Nah, oke, yang menjadi akan menjadi artinya gini, tips berpameran itu diantaranya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tata letak booth atau stand itu harus semenarik mungkin ditata. Jadi untuk mengangkat nilai produk gitu ya, itu harus mempunyai infrastruktur yang melengkapi ya. Jadi menjadi akhirnya terangkat gitu ya. Kita harus memberi sentuhan art yang bagus, di desain yang indah gitu ya. Kemudian kita harus memanjang barang unggulan dan letakkan setiap detail barang dengan sudut yang menarik ya. Jadi kalau kita pergi ke butik-butik atau pergi ke satu mall ya, bagaimana mereka dengan lengang gitu ya, menata barang-barangnya dengan tanpa harus gantung-gantung seperti pasar kaget yang harus digantung di atas rak-rak gitu. Itu juga akhirnya seperti pasar kita, apa bedanya ya pergi akhirnya ke pasar sama ke pameran ya. Jadi kalau kita berpameran di sini harus dipahami oleh para PR bahwa komunitasnya kan konsumennya berbeda tentunya di dalam capaian kita berpameran dengan berjualan di pasar misalnya. Jadi kita harus memperhatikan aspek-aspek keindahan juga ya, kebersihan, kenyamanan dari pengunjung. Nah, di sini sehingga kita harus memiliki properti peralatan pameran yang bagus dan menarik, ya, meja, rak, kaca gitu ya. Nanti berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana praktek berpameran secara langsung. Kebenaran saya baru saja melakukan menyelenggarakan gitu ya, ikut berpartisipasi dalam suatu pameran event nasional gitu ya, yang saya menghimpun UKM-UKM yang ada di Indonesia bersama Kementerian UKM, juga dengan Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan dan Kadin. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan event PR ya, bagaimana PR itu bisa berperan di dalam kegiatan-kegiatan event ya, karena event ini mempunyai interaksi hubungan yang lebih luas dari dengan media, dengan kegiatan komunikasi pemasaran yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Nur Ambulani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.